Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama salah satu program yang dijalankan oleh KIHA Channel, yaitu podcast Santri MD KIHA. Baik, di sini kita sudah mendatangkan salah satu narasumber, yaitu Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi LCMA. Beliau adalah salah satu masyaikh di MD KIHA NWDI Pancur. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi sebentar dulu, Anda tidak mendatangkan saya, tapi ada yang datang sendiri ke sini. Saya yang mendatangkan Anda ke sini. Ya, apapun alhamdulillah. Maksudnya mendatangkan dalam acara ini ya. Oke. Boleh. Oke, di sini kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari kalangan masyarakat. Di sini kita bakalan bahas tentang ilmu tasawuf dasarnya, tentang pandangan ilmu tasawuf tentang cinta dalam tanda kutipnya. Ustaz. Cinta. Langsung saja, Ustaz, untuk pertanyaan pertamanya. Boleh. Sebentar loh, kenapa sih mesti cinta gitu? Kayaknya kalian ini sedang jatuh cintanya iya. Ya. Sama, saya juga begitu. Oke, silahkan. Seperti apa pertanyaannya? Oke, pertanyaan Ustaz. Bagaimana pandangan ilmu tasawuf tentang cinta? Wow. Sebelumnya perlu diketahui dulu tasawuf itu apa, baru cinta itu apa, selanjutnya bagaimana tasawuf memandang cinta. Tasawuf itu secara umum adalah satu disiplin ilmu untuk menjernihkan hati, membersihkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Pencipta. Itulah ruang lingkup daripada ilmu tasawuf. Dibersihkan hatinya maksudnya apa? Dibuang hijab-hijab yang selama ini menghalang antara hamba dengan Tuhannya. Itulah tasawuf. Dan tentunya kalau sudah hati itu bersih, maka ketika dia mencintai, maka cintanya pun suci, cintanya pun bersih, cintanya tidak dusta, cintanya tidak palsu, cintanya tidak semata-mata hanya bernodakan hawa nafsu. Nah, adapun cinta, itu sebabnya mengapa tasawuf memandang cinta itu bagaimana. Waktu saya ngaji di Mesir, itu saya pernah waktu saya ngaji dari guru saya di Mesir, itu guru spiritual saya juga, guru tasawuf. Itu beliau mendefinisikan cinta itu al-hubbu wa mayalanul qalbi bit-tabi'ati li'irda'il mahbub. Yang namanya cinta itu adalah kecenderungan hati secara alami untuk menyenangkan dan mendapatkan ridha yang dicintai. Maka tasawuf memandang cinta itu kecenderungannya itu tulus, kecenderungan hatinya itu tulus, bukan karena sesuatu ya yang sifatnya materi. Contoh, ketika saya mencintai atau Anda mencintai seorang karena cantiknya, Anda belum mencintainya. Tasawuf masih memandang itu dusta. Anda tidak mencintainya, tapi Anda mencintai kecantikan. Coba dia nggak cantik, Anda tidak mencintai. Anda mencintai orang lain karena dia kaya, Anda belum mencintainya. Anda bohong ketika mengatakan I love you kepadanya, karena yang Anda cintai adalah kekayaannya. Kan begitu. Itu makanya disebutkan kecenderungan hati secara alami, tulus, dan tujuannya untuk menyenangkan hati yang dicintai. Kebanyakan orang ketika mencintai, dia egois, dia ingin senang, dia ingin bahagia, bukan ingin membahagiakan. Buktinya ketika pasangannya yang dia cintai dilihat apa, dia marah, dia ngamuk, dia ngambek. Berarti dia belum mencintai orang itu. Dia hanya mencintai dirinya saja. Kan begitu, berarti masih cintanya palsu. Makanya kalau kita mau tahu cinta yang sesungguhnya, lewat tasawuf. Tasawuf inilah yang memperkenalkan cinta yang sesungguhnya, yaitu dengan cinta yang tulus dan semata-mata membuat ridho dan bahagia yang dicintai, bukan yang mencintai. Jadi, paham gak sih? Nah, saya aja nggak paham saya. Jadi bisa dikatakan cinta itu tidak memiliki alasan. Iya, bisa. Seperti seorang ibu ya, contoh, ketika mencintai anaknya, mau anaknya maling, membunuh, kelas kakap, mau anaknya jelek, hitam, cacat sekalipun, bahkan tetap dicintai. Subhanallah, itu luar biasa. Ya, kira-kira begitu. Itu cinta
yang paling tulus, Ustaz. Oh iya, luar biasa. Bahkan ada yang lebih tulus lagi daripada itu. Karena ibu kepada anaknya kan masih karena anaknya. Nggih. Kalau bukan anaknya beda lagi tuh. Gak dicintai. Cinta itu sulit. Tidak segampang yang diucap-ucapkan oleh kalian-kalian ini. Oke, lanjut. Oke, untuk pertanyaan kedua, Ustaz. Apakah masih bisa dikatakan sebagai cinta dalam diam, tetapi masih memberikan kode kepada orang yang dicintainya? Ya. Cinta dalam diam. Nggih. Ini kayaknya judul lagu deh. Maksudnya Judul lagu Malaysia. maksudnya mencintai dalam doa, tiba-tiba mendoakan gitu, Ustaz. Wow, itu bagus. Pemuja rahasia ya. Nggih. Sebenarnya cinta itu nggak harus didiamkan. Maksudnya nggak mesti dalam diam. Karena tidak satu dua loh hadis Nabi menyuruh kita kalau cinta sama seorang kasih tahu bahwa kita mencintainya. Ada sahabat lapor ke Nabi, ya Rasulullah saya mencintai seorang itu. Nabi bilang, hal alam tahu, apakah kamu sudah kasih tahu kamu mencintainya? Enggak ya Rasulullah. Kasih tahu kata Nabi. Ayo dia pergi ngasih tahu dan dibalas cintanya. Masya Allah. Iya, itu ada hadisnya. Bahkan ada Nabi mengatakan dalam hadis lain, idza ahabba ar-rajulu akhah falyukhbirhu annahu yuhibbuh. Jika seorang mencintai saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya bahwa dia mencintai. Berbicara tentang kode, ada hadis menggunakan redaksi falyubayyin lahu. Hendaknya diterangkan cinta itu kepadanya. Jadi harus diungkapkan. Harus ya, diungkapkan. Tidak boleh dipendam ya. Bukan begitu sih. Iya, bisa saja. Tapi ada konteksnya harus dipahami. Ya, di sini kan cinta sama saudara. Cinta yang tulus tadi, bukan cinta yang syahwati, bukan. Apalagi misalnya kondisinya ada pengecualian-pengecualian. Katakanlah istri orang. Misalnya saya melihat wanita, saya mencintainya, ternyata dia sudah ada yang punya. Nah, itu kan ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Tidak kemudian serta-merta. Itu pun sah-sah saja saya katakan mencintai. Selama dipahami cinta yang steril dari hal-hal yang syahwati tadi. Kan saya juga sering mengatakan sayang kepada murid-murid saya misalnya. Bahkan di Ma'had ada yang manggil Ustaz, ya sayang, saya bilang. Keceplos sih memang. Tapi itu justru keceplos itu kan dari dalam hati yang paling dalam. Dan itu murni karena saya menyayangi semua murid-murid saya. Kan begitu. Semoga aja dia tidak baper, itu aja sih. Nah, apa lagi? Lanjut untuk pertanyaan ketiga, Ustaz. Apakah boleh mencintai seseorang yang tidak mencintai kita kembali? Atau cinta bertepuk sebelah tangan, Ustaz? Ya, memang sih kalau Anda sadar diri silahkan. Maksudnya begini, mohon maaf. Tidak menjadi syarat kita mencintai seorang itu dibalas cintanya. Tidak menjadi syarat. Karena cinta itu katakanlah sebuah kebaikan ya. Kan kita berbuat baik kepada orang nggak harus dibalas dengan kebaikan. Bisa saja kita selalu berbuat baik pada orang itu selalu membalas dengan selalu berbuat buruk kepada kita. Ya tidak masalah. Tidak menjadi alasan lalu kita berhenti berbuat baik kepadanya. Silahkan mencintai orang yang membenci kita sekalipun. Ya, apalagi sekedar tidak membalas, ya nggak masalah lah. Ya mungkin itu ada pesan dari langit atau dari alam semesta agar kita lebih sering melihat cermin lah gitu. Mungkin sadar diri. Begitu. Kemudian terkadang juga memang tidak boleh dibalas. Jika cinta yang dimaksud di sini cinta yang ingin memiliki fisiknya gitu. Ya misalnya dia milik orang lain, dia sudah dikhitbah, dia sudah menjadi istri orang misalnya. Ya bahkan tidak boleh dibalas, bahkan tidak boleh diungkapkan, itu bisa merusak hubungan orang kan begitu. Ya seperti itu. Jadi tidak masalah. Jangan menuntut cinta Anda dibalas oleh orang yang Anda cintai. Tidak boleh ya? Jangan menuntut. Oh, jangan menuntut. Ya, jangan menuntut. Tidak boleh menuntut. Karena yang diwajibkan kepada kita, atas kita adalah kita memberikan apa yang terbaik dari diri kita kepada orang lain. Kita tidak dituntut untuk harus mendapatkan semua kenikmatan dari orang lain. Kan begitu. Termasuk dalam hal cinta ini. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan-pertanyaan ini ingin menghibur diri atau bagaimana sesungguhnya? Ini kita ambil dari jamaah sekitar, Ustaz. Oh, jamaah sekitar yang sedang galau-galau ya? Iya kayaknya. Iya, Penggemar kita.
Oke, lanjut Ustaz untuk pertanyaan Oke. keempatnya. Hmm. Bagaimana pandangan ilmu tasawuf tentang seseorang yang menggunakan ilmu guna-guna atau senggeger dalam hal cinta mencintai? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini cinta ditolak dukun bertindak ini Ya. pasti kaidah anunya ini, masya Allah tabarakallah. Saya dulu tadi kan pedang tasawuf ya. Saya waktu ngaji di Mesir juga dengan guru yang sama, guru spiritual saya. Dulu saya pernah galau juga karena banyak menjalin tapi kandas terus. Tapi kandasnya bukan diputusin sih, tapi memang ya ada sajalah, entah orang tuanya atau ada sajalah yang membuat kandas. Alhamdulillah tidak pernah saya diputusin, tapi saya selalu yang mutusin ya. Woi, enggak. Dan alhamdulillah tidak pernah ditolak. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu kenapa? Karena saya sering berkaca, sering berdandan gitu maksudnya. Nah, saya sampai bingung gitu, siapa sih jodoh saya gitu, siapa sih kok kandas terus, sampai saya beranikan diri mengadukan perkara ini yang sesungguhnya dibesar-besarkan saja ini oleh kebanyakan orang-orang di usia saya ketika itu. Saya adukan, wahai guru, wahai syekh, saya ingin menikah, tapi kok dengan ini begini, dengan ini orang tua nggak setuju, dengan ini orang tuanya nggak setuju. Itu saya sampai pernah itu ada dari Madura, dia nelpon orang tuanya depan saya. Dia ingin meyakinkan bahwa saya akan direstui oleh orang tua. Oh, Insya Allah, orang mana dia? Kata orang tuanya, saya dengar sendiri dari Lombok. Oh, nggak ada yang lebih jauh, nggak ada yang lebih jauh apa katanya? Waduh, itu sudah isyarat itu, disuruh cari orang yang lain saja. Apa kata guru saya? Wahai muridku, wahai anakku, nasib cucumu di akhirat nanti sudah keruan. Apakah masuk surga atau tidak? Nasib cucu saya, cucu kita, di akhirat nanti, bukan di dunia loh, di akhirat nanti sudah tercatat dahulu kala apakah masuk surga atau tidak. Apalagi sekedar siapa pasangan kita di dunia. Jadi sudah ada semua, tinggal kita tunggu saja dan banyak-banyak berdoa supaya yang disiapkan itu betul-betul yang terbaik. Jika tidak, agar diganti dengan yang terbaik. Amin. Tentunya juga perlu diiringi dengan usaha-usaha yang baik juga. Gitu. Mungkin cukup Ustaz untuk pertanyaan. Oke, Itu pertanyaan kemudian terakhir. ada lagi pertanyaan terakhir. Udah. Cukup. Saya ingin menambahkan satu hal. Oke. Kata hub itu sendiri terdiri dari dua huruf, ha dan ba. Ha itu dari dalam, ha itu ya. Sedangkan ba itu bibir dan harus tertutup. Ha dan ba. Ha itu dari dalam, ba itu mulut tertutup. Itu kata guru saya juga waktu itu menunjukkan bahwa cinta itu harus dari dalam, berawal dari dalam dan berakhir dengan diam. Jadi tidak ada campur tangan atau tidak ada ikut campur lidah di situ. Hub kan lidah tidak bergerak sama sekali. Tidak bisa kita ucapkan dengan lidah kan nggak bisa. Harus hub saja. Kenapa lidah di situ seperti mati? Menunjukkan bahwa cinta bukan dengan kata-kata, tapi dengan rasa dan bukti yang nyata. Masya Allah. Terima kasih. Wah, lama-lama saya jadi jatuh cinta beneran ini. Insya Allah, ya kira-kira seperti itu. Ya, baik para pemirsa dimanapun teman-teman berada, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dari para jamaah-jamaah cinta yang sedang galau. Untuk teman-teman yang ingin mempertanyakan seputaran Sebentar, tentang... saya ingin berpesan juga kepada yang galau-galau itu. Iya, Supaya jangan bersedih. Ada satu hadis, Nabi mengatakan, man asyiqa fa'affa summa katama famata mata syahidah. Barang siapa jatuh cinta, lalu dia memendam cintanya untuk menjaga apa misalnya, apa yang harus dijaga lah. Kemudian dia memendam terus, dia ingin mengungkapkan lagi kesulitan, begitu diungkapkan ditolak terus karena dia juga ya mungkin jarang mandi atau gimana, Allahu a'lam. Maka jika dalam keadaan cinta yang sangat mendalam itu terus dia rasakan sampai dia meninggal dunia, maka kata Nabi, percayalah, yakinlah, matinya mati syahid. Masya Allah. Jadi ya, gaya yang galau-galau, Anda calon-calon mati syahid insya Allah. Ya itu saja, terima kasih.
Oke, baik, untuk para pemirsa yang ingin mempertanyakan seputaran tentang tasawuf bisa menulis di komentar dan langsung chat di nomor yang sudah disediakan. Baik, saya Muhammad Zulkifli undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.